Bilang mo ba? Babang kayo ko. Babang tenis. Benar, Ustaz. Ya, salah. Ayo mulai. Ibu-ibu boleh dulu ke depannya. Ibu ini datang lagi, mari berhati. Baru Ustaz baca dari jauhan saya. Panas-panas saya sampai bosan saya. WPS istilah saya, wanita pemburu surga. Iya. Masalahnya temanya sama. Untuk 1 bulan lebaran tema sama, bulan depan gitu. Jadi ibu pulang aja dulu lah. Baik. Pertama, tidak ada suara ketika pengajian. Yang kedua, tidak boleh mengangkat HP masuk kecuali telepon dari suami atau Jokowi. Yang ketiga, pertanyaan boleh, tapi bukan pertanyaan yang mengundang emosi. Ada pertanyaan itu mengundang emosi, ya. Jadi ibu bertanya karena nggak tahu, bukan menguji Ustaz, dosa besar. Saya tahu itu yang menguji saya atau yang mau bertanya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Ustaz lain dulu mengajarkan ya. Surat 4 itu, jika kamu diberikan satu penghormatan salam, jawab yang lebih baik. Jadi kalau ada Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah warahmah. Itu dalilnya surat 4 ayat 80. Itu dalilnya Al-Quran. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah berikan nikmat tertinggi. Apa nikmat yang paling tinggi dari Allah? Kalau orang beriman tidak beramal soleh masuk surga. Oh, nikmat sehat Ustaz, orang sehat kalau nggak beramal masuk surga. Nikmat harta Ustaz, orang kaya kalau nggak beriman masuk surga. Nikmat tertinggi apa? Ridho Allah. Kalau Allah sudah meridho kita, kita dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Itu dalilnya surat 9 ayat 100. Tapi kalau kita diberikan iman nggak beramal soleh, percuma. Ibu mengaku beriman tapi nggak soleh, mengaku beriman tapi jahat, mengaku beriman masih berumpi, mengaku beriman masih berzina, banyak atuh. Ayah orang Sunda ini, ayah. Sebarang orang opat. Percuma tuh, rajin ngaji masih merumpi, berangkat haji masih mencuri, berhijab tapi masih jahat, mencampurkan hak dan batil. Islam itu harus kafah supaya setan nggak masuk. Ibu naik angkot, naik metro mini, berdiri di pintu, apa katakannya? Masuk. Sebab kalau ibu berdiri di pintu, berpeluang jatuh, gampang kesenggol, mudah dicopet. Tapi kalau masuk di dalam duduk, mobil oleng goyang, ibu tidak terganggu. Copet masih pikir 2 kali. Yang ketiga, tidak kesenggol orang lalu lalang turun naik. Kalau kita masuk sempurna di dalam mobil, besil minallah. Jangan ikut syaitan. Pertanyaan, kenapa orang gampang digoda syaitan? Ibu bisa jawab. Kenapa sih rajin ngaji, tahajud gak tinggal, saum masya Allah, suami masih dilawan, anak dibentak, tetangga dimusuhi, ipar dijauhi, mertua dijelek-jelekin walaupun sudah jelek.
Kenapa? Siapa bisa jawab? Kenapa sih rajin ngaji masih berumpi, berhijab tapi masih jatuh? Bukan itu. Siapa jawaban? Kalau benar jawaban boleh pulang. Jawabnya sederhana, ibadah belum ikhlas. Itu Al-Quran. Ketika iblis detik-detik diusir dari surga, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Kenapa begitu bencinya iblis, dendamnya kepada orang beriman? Karena dia dijamin masuk neraka jahanam. Ada dua dijamin masuk neraka, iblis dengan syaitan. Ada dijamin masuk surga, para nabi dan rasul dan malaikat. Ada bisa neraka, bisa surga, jin dan manusia. Dua dijamin masuk neraka, iblis dan syaitan. Tidak akan masuk surga mereka. Ada dua dijamin masuk neraka, surga, para nabi rasul dan malaikat. Ada bisa surga, bisa neraka, manusia dan jin. Peluang ibu dengan jin sama masuk nerakanya dan sama masuk surga. Terakhir iblis diusir dari surga, ucapannya apa bunda? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang tidak bisa menggoda katanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari antara mereka. Tauhidnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Itulah yang tidak bisa digoda. Jadi kalau ibu tergoda masih sosialita, hari Ahad harus jalan ke mall, pendapatan suami rendah, ibu tidak ridho, ada masalah, something wrong, you know, can you speak English? No smoking. Iya, mudah gampang kok mendeteksi kita ibadah kita belum ikhlas, mudah digoda dan gampang tergoda. Ada pengajian, segera datang. Ustaz ceramah, dia sungguh-sungguh. Dari mana indikasi orang diridhoi Allah? Lihat 3 variabel. Pertama, dimudahkan dalam menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu mudah paham. Ada orang kan budak, apa sih kata Ustaz itu? Nggak ngerti dia. Yang kedua, indikator kedua, ciri-ciri kedua, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang didapat. Ada orang rajin ngaji, tapi nggak mengamalkannya. Ada orang ngaji, tapi nggak sholat. Jamaah saya di Jakarta Pusat, ngajinya sudah 15 tahun sama saya, tapi nggak sholatnya. Hijabnya syar'i, warna hitam lagi ikut sunnah, tapi nggak sholat. Kok bisa tahu? Adanya cerita. Mbak saya itu Pak Menjil nggak pakai sholat, tapi ngaji 15 tahun sama saya, yang nggak sholat ya. Ya nggak ada hidayah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan kepada siapa yang kita kehendaki. Hari ini aku dapat hidayah, tapi belum tentu dapat taufik. Apa taufik itu? Kemampuan mengamalkan hidayah. Ibu baca Quran kadang, tapi masih berumpi. Nah ini yang terutama dosa wanita di sini, di cangkem. Ibu tahu cangkem? Mulut. Jeba. Tapi orang Medan cangkem itu biasa. Kalau di Betawi congol, betul ya? Cangkem masalahnya. Cangkem ke cangkem, mulut ke mulut. Makanya innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu. Pendengar, penglihatan, hati kan tidak bertanggung jawab. Munculnya ucapan karena ada kita mendengar yang jelek. Munculnya ucapan jelek karena ada penglihatan yang kita jelek. Makanya lewat mulut. Dimulai dari mana dosa? Dari pendengar dan penglihatan. Masuk ke hati jadi omong, di kontak ke otak jadi bicara. Akhirnya mata berdosa, kuping berdosa, mulut berdosa, hati berdosa. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu. Pendengaran dan hati akan tidak bertanggung jawab. Jadi di situ memang itu kok sumpahnya menjelang keluar dari surga. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas di antara mereka. Hari ini bisa kita nilai diri kita. Sudahkah aku ikhlas ya Allah? Ternyata melihat jilbab orang mahal iri, lihat rumah orang besar dengki, lihat semua orang ganteng diomongin,
lihat jelek dijelek-jelekin. Ini penyakit membedakan wanita dengan kami laki-laki, menjaga mulut. Kalau kami ngumpul bicara masa lalu, bicara hukum. Kalau perempuan mencari kelemahan orang lain, cenderung tidak semua. Makanya kata Rasulullah ketika turun dari Isra Mi'raj, sungguh mulia di neraka yang melimpahnya wanita. AWW, padusi, guru-guru, wedok, J, padusi bahasa Padang, guru-guru bahasa Padang, AWW bahasa Sunda. Betul? Kenapa ya Rasulullah? Dengan mulut dia berbunyi, dengan kemaluan dia berzina. Yang ketiga, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Nauzubillah. Syukurilah walaupun gaji suami cuma 60 juta. 10 setahun berarti 5 juta setahun. Karena tugas kita bukan mencari iman, tapi mensyukuri iman. Iman itu sudah ada takdir. Saya di rumah nganggur bisa makan, anak saya kuliah. Oh berarti rezeki saya sudah ada takdir. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki.